Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelvianti Ramadhani dengan NIM 212143. Akan menjawab pertanyaan terkait dengan UTS Ulumul Hadis. Pertanyaan yang pertama, yang A-nya yaitu, jelaskanlah pengertian Ulumul Hadis menurut para pakar dan pendapat Anda. Yang pertama, menurut Saiful Heri, pengertian Ulumul Hadis adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis, baik yang berkaitan dengan periwayatnya, materi, dan matannya, yang dianggap penting karena berkaitan satu sama lain. Yang kedua, pengertian ulumul hadis menurut ulama mutaqaddimin yaitu ilmu pengetahuan yang selalu membahas tentang cara persambungan hadis sampai Rasul Muhammad SAW. Oleh karenanya, ulumul hadis selalu mempelajari hal ihwan dari para perawinya, keadilan, kedabitan, dan bersambung tidaknya suatu sanad. Yang ketiga, menurut Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramah-Hurmuzi, ia mendefinisikan bahwa ulumul hadis bersifat parsial karena di dalamnya membahas tentang hadis dan para perawinya. Menurut saya pribadi, pengertian ulumul hadis adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui kedudukan sanad dan matan, apakah diterima atau ditolak. Pertanyaan yang B yaitu, jelaskan tujuan serta kegunaan mempelajari ulumul hadis. Menurut saya pribadi, kegunaan mempelajari ulumul hadis adalah kita dapat mengetahui kedudukan suatu hadis. Apakah hadis tersebut termasuk hadis sahih, hadis hasan, ataupun hadis dhaif. Pertanyaan kedua, yang A-nya yaitu, apa yang Anda ketahui tentang hadis mutawatir? Menurut saya ialah, hadis mutawatir adalah hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta. Pertanyaan yang B yaitu, jelaskan perbedaan antara hadis mutawatir lafzi dengan hadis mutawatir maknawi beserta contohnya. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya. Contoh, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka yang sudah disediakan. Menurut Alwi Al-Maliki, hadis tersebut diriwayatkan oleh 62 orang sahabat. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Bazar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya, tetapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Contohnya, Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam salat istisqa. Beliau mengangkat kedua tangannya hingga nampak putih kedua ketiaknya. Hadis tersebut semakna dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Malik, dan Abu Daud yang berbunyi, Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan sejajar dengan kedua pundak beliau. Pertanyaan yang ketiga, yang A-nya yaitu, jelaskan menurut pemahaman Anda tentang perbedaan antara hadis sahih, dhaif, dan hasan. Menurut saya pribadi, hadis sahih ialah hadis yang berasal dari orang-orang yang terpercaya yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis dhaif ialah hadis yang tidak memuat sifat-sifat hadis sahih. Sedangkan hadis hasan ialah hadis yang diketahui tempatnya telah masyhur, rawi-rawi sanadnya, dan tempat berputarnya kebanyakan hadis dan kebanyakan diterima oleh para ulama dan umumnya dipakai oleh para fuqaha. Pertanyaan yang B yaitu, apa yang melatar belakangi hadis tersebut dikatakan sahih, dhaif, ataupun hasan? Menurut saya pribadi, hadis sahih ialah hadis yang paling tinggi derajatnya, paling sempurna, karena memenuhi 5 kriteria, yaitu sanadnya bersambung, terus perawinya yang dabit dan adil, serta tidak terdapat syadz ataupun illat. Sedangkan yang membedakan antara hadis hasan dengan hadis sahih hanya satu, yaitu kedabitan salah satu perawinya. Dan sedangkan hadis dhaif ialah hadis yang paling rendah derajatnya, atau bisa dikatakan sebagai hadis lemah karena sanadnya terputus, ketidakadilan perawinya, dan kesalahan dalam periwayat. Pertanyaan yang C yaitu, jelaskan menurut para pakar dan menurut pendapat Anda bagaimana hukum mengamalkan hadis-hadis tersebut.
Hadis sahih. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis sahih tidak memiliki faidah qat'i sehingga tidak dapat dijadikan hujjah dalam menentukan akidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi, ia mengatakan bahwa hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengandung kaidah qat'i. Sedangkan menurut Ibnu Azim, ia mengatakan bahwa hadis-hadis sahih itu semuanya mengandung kaidah qat'i sehingga wajib diamalkan dalam penetapan akidah. Yang kedua, pendapat ulama tentang hadis hasan, yaitu hadis yang bisa dijadikan hujjah dalam menetapkan suatu hukum. Yang ketiga, hadis dhaif. Hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan karena hadis ini termasuk hadis lemah dan tergolong rendah derajatnya. Sedangkan menurut pendapat saya pribadi, yaitu hadis sahih itu wajib diamalkan karena ia paling tinggi derajatnya, paling sempurna hadisnya, maka wajib diamalkan. Sedangkan hadis hasan hanya dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan suatu hukum. Kalau hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena ia termasuk hadis lemah dan rendah derajatnya. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.